Ma, pasti pulang. Tetap. Ternyata membuat film soal pernikahan usia muda atau kemudian kehamilan yang tak diinginkan gitu tuh masih belum bisa untuk mengcapture kebutuhan untuk menangkap apa sih dinamikanya setelah kejadian Dara dan Bima menikah terus kemudian apa. Mungkin 2 garis biru adalah bagaimana sebuah keluarga menjadi. Nah, kalau di dalam 2 hati biru ada 2 keluarga bertumbuh. Jujur aku nangis banget. Bajunya bagus banget, Mbak. Makin bagus lagi, makin kompleks lagi. Ini draft 1 udah bagus banget. Seru dong. Setelah 2 garis biru alhamdulillah diterima sama banyak orang, terus banyak orang ngerasa kebantu. Sebagai insting pertama seorang kreator tentu ingin membiarkan para karakter ini tuh hidup di bayangan masyarakat dan penontonnya gitu. Jadi ketika banyak orang memuji 2 garis biru, endingnya tuh bagus ya, ngomongin soal women empowerment dan lain-lain. Yang paling menarik adalah gugatan dari mereka. Gin, lo kan bikin 2 garis biru, Dara tuh pergi keluar. Lo kepikir gak sih bagaimana attachment antara Adam dengan orang tuanya kemudian? Terus sampai sini, lompat-lompat. Balik lagi dengan pertanyaan, 4 tahun kemudian apa yang akan terjadi? Nah tapi kan sebagai ibu ya, aku seorang ibu dengan 2 anak, merasa seorang ibu pasti ada rasa kehilangan. Nah itu yang membuat aku agak rasa, kayaknya film ini harus dibuat karena kita harus nunjukin kegelisahannya itu dan impian-impiannya dia yang tetap dia pegang, tapi juga pendekatan ke anaknya itu kayak gimana gitu. Kak Gina memutuskan untuk kayaknya bakal ada sequel nih gitu. Kak Gina menceritakan kira-kira kalau kayak gini menurut kamu akan sangat menarik nggak ya gitu untuk kita bisa bahas lebih lanjut? Kita menyadari bahwa mereka berbuat sebuah kesalahan sehingga butuh sebuah konsekuensi. Tetapi yang sekarang kita harus berbicara juga bagaimana kemudian dengan mereka. Apakah ada kesempatan kedua untuk mereka? Sejak itu kita terus berpikir bagaimana melanjutkan ini. Akhirnya di tahun 2023 akhir kita udah mulai membahas sehingga akhirnya kita putuskan, yuk kita bikin. 3, 2, 1, stand by. Aku adalah salah satu fans beratnya 2 garis biru. Waktu itu aku nonton 2 kali sama teman-temanku. And it was such a beautiful movie. Jadi sekarang untuk sequelnya, being a part of it adalah sebuah hal yang sangat unexpected but very happy thing to experience. Rasanya seneng banget, rasanya kayak, wah gue dihargain nih di dunia perfilman gitu. Kayak proyek segede ini aku diajak gitu. NK, ini ya. Saya bilang, Gin, gila ini draft 1 udah bagus banget, saya bilang. Ya kan, karena saya suka. Nah, cuman pada waktu itu yang prosesnya cukup lama adalah, mana yang mau kita tajamkan. Ya pas pertama kali baca skrip film 2 Hati Biru, jujur aku nangis banget gitu karena aku ngerasa skripnya Kak Gina itu mateng banget dan dewasa banget dan itu yang membuat aku jadi semakin kerasa gitu perkembangan karakter yang Bima laluin selama 4 tahun ini gitu. Gimana cara dia untuk bisa berusaha menjadi bapak yang terbaik untuk Adam. Balon terbang. Ambil handphone. Mbak Gina bagus banget, Mbak. Kayak gitu aku langsung kayak ngechat Mbak Gina dan aku merasa sangat terhanyut gitu dengan semuanya. Dan aku baca itu dengan sekali duduk dan langsung kelar. Jadi aku ngerasa kayak masuk ke dunianya Dara, Bima, dan Adam ini. Ternyata sesuai yang gue bayangin, makin bagus lagi, makin kompleks lagi. Gimana caranya dalam suatu film gak ada karakter yang jahat, semuanya niatnya baik, tapi timbulnya tuh masalah, kok bisa karakter-karakter yang super baik ini terjerat dalam masalah yang super kompleks dalam film ini. Sekali lagi ya, tunggu benar. Akhirnya salah satu keputusan terbesar buat saya adalah kayak nih orang tuanya sutradara ini butuh 2 orang deh. Akhirnya Mbak Gina tanya, datang ke saya,
Pak, saya nulis sendiri, tapi saya mau punya satu sutradara lagi. Jadi di sini bukan co-director, betul-betul 2 orang sutradara. Secara spesifik Mbak Gina meminta ditulisnya jangan atas bawah, kalau bisa pakai tanda dan 1 baris. Gak ada nama lain kecuali Dina Jasanti. Set dan set. Ada happy-nya, cuma ada set. Insting dia sebagai ibu ketika yang dia bawa cintanya ngelihat karakter Dara, bagaimana Dina ngedirect Adam. Jadi kayak cuman Ibu Dina yang bener-bener kalau Adam dengerin tuh Ibu Dina. Ketika ada Dina, terus kemudian ngobrol soal pengalaman hidupnya Dina, itu tuh akhirnya muncul ke dalam bagaimana kita melihat para karakter ketika ngedirect, bisa kita saling melengkapi satu sama lain. Ya alhamdulillah rasa kolaborasi itu, rasa bahwa kita sebagai perempuan juga harus saling support satu sama lain di dunia yang kalau gue sih rasanya ya kayak sama kayak esensi filmnya sih. Setelah itu kayaknya kita kembangin bersama juga. Banget sih kembangin bersamanya. Developmentnya dan kayak banyak riset juga, ketemu banyak orang. Kayaknya HOD-nya juga banyak yang orang tua dan mereka juga kasih masukan-masukannya masing-masing gitu. Nah ini apa ya, Dua Hati Biru adalah kolaboratif ya, bukan hanya cerita saya, cerita Gina, tapi juga cerita semua orang tua sih. Dan cut. Pengalaman untuk bisa didirect sama 2 director di satu film adalah pengalaman pertama juga untuk aku, karena aku ngerasa tandeman 2 ini adalah super solid gitu, kayak Kak Gina dan Kak Dina saling melengkapi satu sama lain, dan aku ngerasa filmnya jadi semakin dalam. They know what they want. Mereka tahu apa yang mereka mau. Mereka jelas dalam memberikan direction. Mbak Gina, Mbak Dina tuh luar biasa ya. Gue tuh pas denger sutradaranya 2. Hah? 1 aja geger. 2 jadi apa? 2 remember. Yang paling memuaskan sebagai penulis skenario karena juga ngedirectnya berdua, proses penulisannya tuh sampai ke tahap syuting bahkan editing. Ini tuh scene sekitar 199 lah. Banyak banget karena pengen slice of life. Jadi orang yang menanyakan itu, lo yakin si Adamnya baik-baik aja setelah Dara pergi? Itu ada sahabat saya yang namanya Inti Nusaida. Yang ada Ibu Inti kalau di film ini, dan juga dia salah satu bagian dari insight psikologi juga gitu. Jadi emang dia amat sangat membantu, bahkan dari skenario belum ada dia adalah kawan berpikir. Nih setelah 4 tahun dari 2 Garis Biru, lingkup atau dunianya mereka seperti apa sih? Bahkan Bima di sini, Bima kerjanya di mana, tinggalnya masih di mana, ketemu sama temen, sahabat, ada anak, dan lifestyle-nya seperti apa, itu sempat kita obrolin panjang lebar juga sih. Jadi biar karakter kita utuh, karakter kita juga paham banget dengan dunianya masing-masing. Makanya saat Nura itu masuk sebagai Dara, dia juga harus tahu kayak, oke 4 tahun di Korea, apa yang dia lakukan, apakah dia kerja, apa dia ke sekolah, dan saat balik ke Jakarta, apakah dia ambil pekerjaan baru. Nah, di mana kita ada kolaborasi dengan I3L yang sangat-sangat mendukung dan support banget, di mana Nura itu bisa ke sana untuk ambil observasi untuk tahu, oh ini adalah pekerjaan dia gitu sementara. Selalu bingung kayak ditanya kuliahnya apa sih Gin gitu. Oh dia suka make up, ternyata di Indonesia kan juga lagi naik banget kan industri kecantikan. Akhirnya masuklah dia menjadi seorang cosmetic chemist gitu di film ini. Nah tapi kan 2 hal ini tuh butuh meyakinkan bahwa lo tuh kerja di situ. Ini kan masalahnya tuh science ya, science tuh nggak bisa macam-macam, dan lo ketika di lab tuh harus seprofesional mungkin. Nah I3L itu tuh bukan cuman memberikan dukungan fisik ruang aja, tapi bahkan mahasiswanya juga hadir, bahkan juga para orang-orang yang kerja di lab, pimpinan labnya juga hadir untuk memastikan bahwa Dara sebagai karakter tuh convincing. 2 Hati Biru
sebetulnya boleh dikatakan IP baru, tapi boleh juga dikatakan sebetulnya IP dari Dua Garis Biru. Kalau kita menonton filmnya, kita bisa menikmati Dua Garis Biru sendiri, Dua Hati Biru sendiri, tapi orang tuh tahu ini tuh nyambung. Seperti ketika kita ngelihat keluarga kita hari ini sama 5 tahun yang lalu kan beda tapi sama. Kalau bagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Gina Esnur dari TV3, hadir bersama seorang eksperimen macan Adam. Oke. Macan Adam bisa bicara manusia? Oke. Aku Farla Fiski berperan sebagai Adam. Menurut aku pribadi, Bima udah jauh lebih tumbuh gitu karena adanya Adam gitu. Tapi di sini adalah hal yang menurut aku menarik gitu dari sisinya Bima gitu. Karena bagi orang luar yang melihat gitu, dari kacamata orang luar, orang selalu ngelihat Bima itu masih anak-anak aja gitu. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya mengupgrade diri itu dia kadang-kadang masih suka ke-skip gitu. Tuh, apalagi bagi Bima yang udah punya Adam di usia 17 tahun, kira-kira ingin melanjutkan hidupnya itu seperti apa ya gitu. Bima di mata Nura adalah seorang laki-laki yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan segala kekurangannya dia tentu saja. Ya dia adalah bapak yang baik yang mau mengerti anaknya, yang berusaha untuk juga mengerti istrinya. Namun emang ya namanya juga masih muda ya, egonya tuh emang agak minta dikit lah. Ya ternyata berat dan ternyata nggak mudah loh mendidik anak menjadi seorang ibu tuh bukan hal yang aku jadi kebayang gitu. Jadi partner, berumah tangga gitu, apalagi di usia yang sangat muda. Dara yang notabene ada di Korea pasti punya pengalaman hidup yang lebih banyak gitu, bisa ngerasa udah evolve juga terhadap bagaimana menghadapi hidup gitu. Dan juga apa yang udah dia rencanakan terhadap perkembangannya Adam gitu. Tapi saat melihat Bima yang mungkin bagi dia ada di situ-situ aja, itu jadi berat gitu untuk bisa disetarakan gitu. Karena ketimpangan yang ada gitu terhadap bagaimana kita mengasuh anak tuh jadi jauh berbeda gitu. Perbedaan yang muncul setelah 4 tahun berpisah signifikan banget sih. Ya bisa dibilang Dara yang sekarang bukan Dara yang dulu gitu, pacar SMA-nya Bima gitu. Dan itu yang jadi salah satu kontras banget sih. Tapi bagaimanapun juga dia adalah cinta pertamanya Bima dan akan selalu merasa dia adalah orang yang tepat untuk Bima. Cut. Bima, kalau karakter Bima sih di mata aku dia karakter yang bertanggung jawab, dia karakter yang pede, tapi dia memang clueless gitu akan impact dari perbuatannya di masa lalu. Dara sebaliknya, Dara nih orangnya rapih, terstruktur. Kalau si Dara nih cara orang yang pinter gitu, ngerti nggak? Cara orang sekolah sama orang nggak sekolah gitu. Bima tuh gue, ngerti kan? Dara tuh Gina Esnur, nggak ngerti? Pulang loh. Kalau sebagai karakter sih ini karena kolaborasi kedua bersama Angga Yunanda, mungkin saya yang paling ngelihat signifikansi tumbuhnya Angga dari anak umur 19 tahun di film pertama yang masih lebih banyak diarahin. Dan amat sangat bersyukur juga waktu itu memilih Angga Yunanda sebagai Bima. Karena gak kebayang kalau ada aktor seusia dia yang amat sangat sabar, bisa nge-push dirinya sebagai seorang ayah muda yang bahkan dia belum pernah benar-benar partner directingnya oke banget, dan kemudian juga harus ngebagi soulnya dari karakternya Bima dan yang ngelihat tumbuhnya Dara ke Nura yang baru sama sekali juga hadir di sini, dan juga waktu readingnya juga nggak sepanjang karakter-karakter yang lain gitu. Kerja bareng Angga, unexpectedly dia adalah orang yang sangat sabar. Aku senang, satu hal yang aku senang banget dari dia adalah saat aku lagi kamera ngarah ke aku, beberapa kali dikasih tahu kamu harusnya agak-agak matanya agak-agak melotot ya, atau bukan agak-agak melotot, sorry, agak-agak melek, lebih melek lagi ya. Aku lupa waktu itu agak melek. Terus Angga dari balik kamera dia melotot biar ngingetin aku, oh iya harus melotot. It's very helpful and very genuinely lovely gitu. Nah, Dara, kami pada waktu itu melihat bahwa
kita harus hadirkan Dara sebagaimana Dara yang kita butuhkan, karena dia Dara yang seorang ibu gitu. Sampai akhirnya kita menemukan sosok Dara di 2 garis biru itu di sosok Aisyah Nura. Potensi yang dia miliki emang potensi Dara yang kita butuhkan untuk mendampingi Bima yang kita butuhkan di era yang udah berubah daripada 2 garis biru. Salah satu orang yang aku ingin berterima kasih banget adalah Nura. Aku ngerasa mulai dari awal banget ketemu, proses kita ngobrol banyak tentang filmnya, tentang skripnya, itu membuka banyak banget sih pemikiran-pemikiran baru juga untuk aku sebagai karakter Bima. Mendingan Adam ikut gue, ntar gue pulangin ke mak lo. Pasti kita punya lah satu sahabat yang seperti Iki gitu. Papa muda, bener papa muda. Gua apa? Mak tua. Iki tuh di tengah-tengah. Iki selalu menempatkan dirinya di tengah-tengah. Dia nggak tolol-tolol banget, nggak pinter-pinter banget, dia nggak berani-berani banget, dia nggak cupu-cupu banget. Dia peduli tapi dia nggak terlalu masuk ke dalam ranah pribadi temennya. Karena Iki selalu ngerasa punya point of view yang berbeda dari point of view-nya Bima dan point of view-nya Dara. Dara selalu melihat semua masalah tuh dari kacamata perempuan, Bimanya selalu dari kacamata laki-laki, sedangkan gue dari kacamata ngondek. Ya kan, jadi kita selalu ada di tengah-tengah. Duar. Keanu juga sebagai aktor sangat dedikasi ya. Dan saat kita reading dan prep itu dia benar-benar cari tahu gitu karakter dia mau kejarnya seperti apa. Pertama kali dia ketemu sama Angga pun itu udah cepet banget. Nempelnya kayak udah deket gitu, dapat chemistry-nya. Dan sama Adam pun, Farel walaupun dia nggak suka anak, dia tapi mengaku nggak suka anak kecil, tapi kayak masa sih? Nunjuk gue, yuk kita main. Gue tuh kayak no, gitu, jangan gue gitu. Tapi dia berusaha untuk deketin. Dan selama reading itu ternyata saat kita syuting itu dekat banget. Pergi lu sini. Udah jualan ah. Dan dia tuh orangnya tuh sangat bisa memberi nasihat gitu. Tapi terkadang walaupun nasihatnya pedes banget, nyablak banget, tapi harusnya jadi refleksi buat kita gitu. Dari sini foto ini. Dari sini. Actionnya mana? Actionnya nggak terdengar. Action. Kamu di sini ngapain aja? Aku di sini main. Farel tuh ngeliat banget ya, kayak jadi sosok gitu. Karena yang netain gue. Emaknya kan ke Korea, yang ngurusin gue, yang nyebokin gue sama lakinya. Iya, gue mak tiri, mak muda tau gak lo? Iya, gue nyuapin. Farel luar biasa ya. Ini pertama kalinya gue membuka hati gue untuk anak kecil. Bahkan bekerja bareng gue harus satuin visi misi, satuin level energi sama anak kecil gitu. Farel super profesional, dia tau apa yang dia lakuin. Dia bisa acting gitu. Aktor lah nih anak. Waktu itu di kantor Wahana untuk casting, dia tuh langsung bisa ngeblend in banget gitu. Dan aku jujur nggak terlalu bisa cepat deket sama anak kecil gitu. Tapi dia jadi sosok yang menurut aku sangat jauh lebih dewasa daripada usianya gitu. Cek vibe. Aku ingat banget dia ngajak main bareng sama gurita yang ini. Dan itu super duper lucu, gemes. Halo guys, kita mau sholat. Farel, where do I start? He's very lovely, dia tuh lovable banget, anak yang kalau kalian ketemu tuh kayak pasti, anak kecil yang gak ngambekan, yang sweet, yang sangat mudah untuk dikasih tahu, gitu. Nurut, dan dia tuh anak yang mengizinkan aku masuk ke ranah, aku tuh ibunya dia gitu, dia memperlakukan aku seakan aku ibunya. Di dagingnya ada. Adam senang nggak di film 2 Hati Biru? Seru dong. Suka main sama Baba sama Mama. Kita suka main ular tangga sama main ikan. Aktor Adam oke? Fokus. Bayangkan aktor itu seperti atlet. Jadi kalau kita ngeliat atlet kan, pas pertandingan jago banget nih, atau ketika di layar jago banget. Nah itu semua itu adalah bentuk dari latihan. Nah latihannya aktor itu adalah reading.
bersyukur banget kita bisa punya partner acting coach Putri Ayudia, Franz, terus ada Jul ya. Mereka bisa memberikan kurikulum untuk para aktor baik yang senior ataupun yang baru-baru, terutama Adam gitu. Saya sempat nanya gimana sih cara yang safe untuk coaching aktor anak tapi tidak berefek buruk di kemudian hari gitu. Ada kata kunci imajinasi di sini. Jadi bagaimana untuk memperkenalkan dan aktor anak-anak ini untuk menggunakan imajinasinya, sadar bahwa apa yang mereka lakukan di saat action dan cut itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Kalau misalnya begitu setelah cut, cara untuk step out dari situasi yang given-nya itu seperti apa. Jadi ada teknik pernafasan yang kami terapkan. Jadi ada rainbow breathing. Jadi kita akan tarik nafas. Jadi menggambar pelangi. Terus ada kayak candle. Jadi kalau misalnya tarik nafas, tiup lilin. Lalu ada fireworks. Jadi tarik nafas, buang. Dan yang terakhir yang paling menyenangkan adalah tiup balon. Jadi tarik nafas dan pecahin. Dan ini dilakukan setiap selesai adegan untuk keluar dari situasi yang sudah diberikan di skrip. Dan tempat untuk kolaborasi itu sama pentingnya. Jadi akhirnya kepikiran nih, gimana sih kalau kita tuh kolaborasi sama connecting. Connecting juga dipakai saat kita prep sih, yang 2,5 bulan itu, dimana kita mulai membangun chemistry. Saya kayak ada satu scene Dara sama Bima tuh bertengkar sekitar 6 menit. Nah itu kalau di ruangan biasa kita nggak mungkin dapet tangga, kira-kira ini pura-puranya dapur, pura-puranya di ruang makan, pura-puranya di sofa, nggak mungkin dapet geografi seperti itu karena ruang yang lebih beragam, yang lebih kaya seperti co-working space ini di connecting tuh membuat kita tuh blockingnya lebih gampang. Apalagi ada Adam ya dan para body double-nya. Jadi ya kita ajak mereka keluar, main gitu. Jadi pendekatan ke pemain dan apalagi anak kecil tuh lebih enak. Bisa diajak macam-macam sih. Jadi di antara main itu kita bisa selipin ini adalah training mereka. Jadi kalau misalnya saya sama Dina tuh udah bikin sekitar ratusan halaman directors brainstorm ya gitu ya. Itu kayak kita udah detail lah, tapi itu semua tuh bisa di-enhance sama kolaborasinya Rini, terus kemudian Aming dan juga Dara dan Astrid gitu. Action. Bagus kan rumahnya? Kita tuh ingin rumahnya tuh benar-benar terasa rumah ya, detil-detil kecil kayak sofa yang sering didudukin, terus gelas minum yang ini kira lucu banget nih, punya siapa nih, belinya di mana ya. Bahkan sekedar lukisan di dinding yang sudah mulai pudar gitu tuh kebayang kalau karena ini slice of life, semua detil itu tuh kebayang ada di layar gitu. Dan kemudian tekstur-tekstur tuh juga amat sangat penting dalam film ini karena bagaimanapun kan kita ketika hidup tuh nggak mulus, kita selalu punya penuh tekstur, kekurangan tapi juga indah. Nah imperfection ini tuh harus ada di sebuah ruang-ruang yang believable. Alhamdulillah kami tuh dapat partner-partner yang bisa mengisi itu gitu. Jadi pendekatannya para director nih, Mbak Gina dan Mbak Dina tuh awalnya mereka terinspirasi oleh satu lukisannya Jan van Eyck gitu, dimana warnanya tuh sangat-sangat mateng dan warnanya lebih dewasa lah gitu. Lalu dari situ aku coba turunin gitu bersama-sama gitu, dan ada satu lukisan Korea namanya tuh Irworo Bongdo, dan dia lukisan dari tahun zaman Joseon lah gitu ceritanya. Dara tuh pergi meninggalkan anaknya dan suaminya untuk ke Korea gitu. Tapi kita tidak menunjukkan Koreanya di film ini, tapi si Korea itu kita selipkan dengan halus gitu di film ini. Nah dari si lukisan itu kemudian kita menarik lah gitu untuk jadi guide color palette dan konsep set untuk setiap karakternya di film ini gitu. Jadi si lukisan itu tuh menggambarkan raja dan ratu di zaman Joseon itu
mereka membangun kerajaannya. Seperti aku sih menerjemahkannya ya gitu ya, seperti si Dara dan Bima membangun rumah tangga mereka gitu. Mereka membangun kerajaan mereka sendiri gitu. Dengan konflik-konflik dan cerita dan kasih sayang dan semua di dalamnya di situ. Terus dari situ ditarik ada karakternya Dara, kita ambil dari langitnya si lukisan itu. Jadi warna color paletnya Dara itu lebih seperti dusk and dawn gitu, dan lebih dingin karena membayangkan ketika dia di Korea pasti dia terpisahkan dari anaknya itu sesuatu hal yang menyakitkan gitu kan, pasti buat dia lah seorang ibu gitu. Lalu Bima sendiri itu digambarkan menjadi seperti air. Air itu, Bima itu karakternya cocok tuh, dia karakter yang mengalir, go with the flow. Lalu si orang tuanya Dara itu digambarkannya sebagai gunung kokoh dan keras, tapi juga majestic gitu. Lalu di lukisan itu ada 2 pohon kiri kanan. Nah, si pohon itu menggambarkan orang tuanya Bima yang mensupport dia dengan penuh kehangatan dan memberikan kehidupan sebenarnya. Yang menarik mungkin Adam ya, itu digambarkannya sebagai ikan. Karena kan dia suka sekali ikan ya, jadi waktu dia jalan di gang gitu, terus udah gitu gang itu penuh dengan mural gitu, dan muralnya ada lautan, ada dia ketemu banyak hal dan kita bisa melihat gitu ketika di kacamatanya Adam itu semua terlihat menyenangkan gitu. Dari direct Bagina sama Mbak Dina tuh pengennya kontraktornya tuh unik gitu, jadi dia ada di spesifik masuk ke dalam toko material gitu. Dan itu juga, dan ternyata pas kita masuk ke sana, kita menemukan dunia di baliknya gitu. Gang di sekitarnya itu. Dan ondel-ondel. Ondel-ondel kan kalau di 2 garis biru cuma ada 1. Kalau di sini tuh kita ada beberapa ondel-ondel gitu. Dengan beberapa warna gitu. Jadi si elemen ondel-ondel itu tetap ada sih, tetap kita pakai. Gitu, karena dia menggambarkan continuity dan kesinambungan terhadap sebelumnya. Nah itu yang disukai dari Tante Rini. Jadi Tante Rini riset sendiri, terus kemudian dia tahu bahwa ada unsur Korea dari darahnya. Akhirnya muncul si Irobongdo ini, dan disitulah akhirnya para karakternya tuh bergerak dari segi beliefnya mereka sebagai karakterisasi, tapi juga secara visual berada di sekitar situ. Tante Rini, shout out to her. Karena kontrakan tuh aku rasa, ya saat masuk ke situ aku udah kebayang adegan-adegan yang ada di naskah tuh semua langsung kayak zzzz ada di kepala aku gitu. Dan aku kebayang kayak gerakannya, gerak-geriknya segala macam. Karakter Adam yang 4,5 tahun, jadi kita ambil keputusan untuk ayo kita syuting di studio gitu, dimana lebih nyaman untuk anak ini. Terus ada scene yang dia harus banyak gerak dan tetap safety gitu di area itu. Jadi keputusan itu harus diambil di mana satu studio kita harus rubah jadi kontrakan. Karena Tante Rini ini sangat detail, jadi setiap hal yang atau barang-barang di dalam situ harus ada alasannya, sejarahnya, dan tekstur-teksturnya gitu yang ada di setiap frame, di setiap sudut-sudut frame itu. Maka kalau kita saat kita dapat dekor rumah sebagai support, itu membantu banget sih untuk mengisi semua ruangan, mengisi semua frame itu. Yang saya suka tuh walaupun itu satu brand, itu punya furniture yang khusus yang bisa, ini tuh emang build di dunia seperti ini. Tapi juga itu tuh juga bebas nilai ketika dipindah ke rumahnya Dara tuh jadi elegan gitu. Nah, fleksibilitas itu kan datang seringkali dari desain yang minimalistik, yang kalau dekor rumah itu kenapa deket juga di sini karena film Asia, dia juga secara desain Japanese design gitu, jadi nyambung semuanya. Sangat ngebantu banget karena banyak sekali prop yang dikasih dari mereka. Kemudian dalam proses desainnya sendiri, mereka tuh sebelumnya ngasih katalog dan jadi aku milih dulu sebelum gambar. Jadi pada saat itu ketika gambar aku udah tahu tuh barang exactly apa yang aku mau gitu. Makanya sangat terbantukan banget gitu di situ. Gitu. Sebenarnya semua set berkesan karena
aku ngerasa di produksian ini setnya tuh berbicara gitu, kayak warnanya, barang-barang yang ditaruh itu tuh kayak menggambarkan situasi dan emosi yang sedang terjadi. Dan gue suka banget set dimana gue nasihatin Bima yang gue di toko jeans, kanannya toko BH. Jadi dan gue di tengah-tengah, gue nyuruh Bima, maksa Bima untuk masuk ke dalam dunia perempuan gitu. Dan itu setnya kayak gitu, kanan cewek, kiri cowok. Gue suka banget sama semua setnya. Adegan-adegan emosional itu tuh tidak mungkin terjadi tanpa detil-detil props yang meyakinkan dan punya tekstur yang sesuai dengan konsep keseluruhan besar yang udah dibikin para HOD-nya sih. Hari ini syuting udah selesai. Terima kasih buat hari ini. Saya selalu berbicara kalau saya di Star Vision itu ingin menjadikan ruang kreatif itu adalah ruang bermain bersama yang menyenangkan. Bagi saya yang paling concern untuk bekerja sama dengan tim itu adalah tim yang menciptakan lingkungan kerja yang keluarga, yang hangat. Dan di dalam Dua Hati Biru ini kita berbicara juga tentang hal-hal yang entertaining, menarik, dan bisa memberikan sebuah ilustrasi yang menarik tentang banyak relasi dalam keluarga. Alhamdulillah syuting Dua Hati Biru. Bagi saya, Dua Hati Biru adalah kado untuk keluarga Indonesia. Pastinya ini film yang sangat hangat dan bisa ditonton oleh semua orang. Nggak cuman penontonnya banyak, tapi gue harap penontonnya bisa menerima dan memahami pesan dan ngerti apa sih yang mau disampaikan ke film ini, semoga nyampe gitu. Film Dua Hati Biru ini adalah film yang bisa bikin kita semua nggak malu-malu untuk berharap masa depan yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, proses mencintai yang lebih baik. Dan merasa kalau hari ini tidak cukup baik, besok lebih baik lagi. Dan jangan lupa check out sekarang. Check out sekarang. Check out sekarang.